selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke Cirebon ya. Tepatnya perairan di sana kita mau lihat kondisi perikanan cumi-cumi jenis loligo. Betul. Sumbernya ini dari sebuah rancangan penelitian. Nah, ini khusus banget nih buat Anda yang pengen tahu lebih dalam soal salah satu sumber daya laut kita yang penting ini. Iya, loligo ini memang menarik. Dan penting ya kayaknya, soalnya cumi-cumi loligo ini nilai ekonominya kan tinggi ya. Tinggi sekali. Di beberapa pelabuhan besar itu dia jadi unggulan ketiga loh setelah Cakalang sama Madidihang. Wah, serius? Iya. Nah, kalau di Cirebon sendiri, khususnya di PPN Kejawanan, itu dominan banget. Dominan gimana tuh? Data 2015 itu nunjukin hampir 82% total tangkapan di sana itu ya cumi loligo ini. Wah, 82% itu hampir semuanya dong ya? Iya, mayoritas besar. Kebanyakan ditangkapnya pakai jaring angkat yang sering disebut bauki ami itu. Oh, yang pakai lampu itu ya? Buat narik cuminya? Betul sekali. Memanfaatkan sifat cumi yang tertarik cahaya. Oke. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba bongkar dinamika stoknya gimana, terus tantangannya apa aja. Kayaknya ada indikasi kuat penangkapan berlebih nih ya. Dan gimana riset modern coba cari solusi biar pengelolaannya lebih berkelanjutan gitu. Mari deh kita telusuri bareng-bareng. Siap. Oke, kita mulai dari data PPN Kejawanan nih. Tahun 2015 produksinya kan tercatat 2.770 ton. Iya, angka itu cukup besar. Nah ini jadi sorotan kan, soalnya perkiraan tangkapan lestari maksimum atau MSY gampangnya, batas aman nangkap biar stoknya awet itu cuma sekitar 2.628 ton. Ini menurut model Schaefer ya. Betul. Jadi udah ngelewatin batas amannya kalau pakai model itu. Tambah analisis lain, itu ngasih sinyal kuat adanya eksploitasi berlebih. Overexploited. Artinya kita nangkapnya kecepatan ya? Iya, lebih cepat dari kemampuan cumi itu pulih atau berkembang biak. Bahkan, ada kemungkinan statusnya udah dipelitit, populasinya udah turun jauh. Waduh. Tingkat pemanfaatannya di 2015 itu diperkirakan antara 132% sampai 170% dari batas aman, tergantung model yang dipakai. Jauh banget ya di atas 100%. Jauh. Ini jelas lampu merah. Kondisinya makin parah karena kapal Bokeh Ami ini terus nambah. Tapi kayaknya kontrolnya belum cukup kuat. Jadi armadanya makin banyak gitu ya? Betul. Dan fenomena mirip gini juga kelihatan di tempat lain, kayak di Teluk Banten misalnya. Belum lagi kita ngomongin data yang nggak terlapor, unreported catch. Ah iya, itu masalah klasik ya. Itu bisa bikin kondisi aslinya lebih buruk dari yang kelihatan di data resmi. Oke. Nah ini menarik nih kalau kita sambungin sama lingkungan. Katanya cumi-cumi ini kan siklus hidupnya pendek, jadi dia responsif banget ya sama perubahan laut. Sangat responsif. Makanya distribusi jumlahnya itu bisa fluktuatif banget. Dipengaruhi apa aja tuh biasanya? Suhu ya? SPL? Iya, suhu permukaan laut, SPL itu salah satu faktor utama. Terus klorofil A juga. Klorofil A itu indikator makanan ya? Plankton gitu? Betul, indikator kesuburan perairan, banyaknya fitoplankton. Nah, musim puncak tangkapan di Cirebon itu kan biasanya Juni, terus Agustus sampai November. Itu biasanya pas kondisi SPL dan klorofilnya lagi optimal buat cumi-cumi ini. Oh gitu, pantesan musiman yang jelas ya? Nah, karena dia sensitif lingkungan gini, berarti model pengelolaan yang biasa-biasa aja mungkin kurang pas ya? Persis. Model tradisional yang cuma lihat spesies tunggal, angka tangkapan, sama upaya aja, seringkali statis. Kurang bisa nangkap dinamika spesies yang responsif kayak gini. Jadi perlu pendekatan yang lebih menyeluruh gitu ya? Iya. Makanya sekarang arahnya ke pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, EEFM. Ini lebih holistik. EAFM, gimana tuh bedanya? Kita nggak cuma lihat berapa cumi yang ditangkap, tapi lihat gambaran besarnya. Gimana kondisi lingkungan, interaksi antar spesies, bahkan faktor sosial ekonomi nelayan. Semuanya dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem. Oke, jadi lebih kompleks tapi lebih realistis ya? Harapannya begitu. Lebih mendekati kondisi nyata di lapangan. Nah, rancangan penelitian yang kita bahas ini berarti mencoba menerapkan EAFM itu ya, dengan cara ngumpulin data langsung di Cirebon. Ya, rencananya gitu. Menggabungkan data historis, data tangkapan beberapa tahun ke belakang, sama data primer baru yang dikumpulin sepalun penuh. Data primer baru itu apa aja? Macam-macam. Ada sampling biologis, jadi kita ambil sampel cumi langsung buat diukur. Dilihat pertumbuhannya, kematangan gonadnya. Terus ada observasi langsung di kapal Bokeh Ami.
Ikut melaut gitu? Iya, ikut melaut, buat lihat langsung prosesnya, komposisi tangkapannya apa aja selain cumi target. Terus juga wawancara nelayan, buat dapat info lokasi tangkap, upaya mereka gimana. Wah, lengkap juga ya datanya. Terus nanti data sebanyak itu mau diapain? Analisisnya juga komprehensif. Pertama, jelas kita mau pahami biologinya, hubungan panjang berat, parameter pertumbuhan si cumi ini seberapa cepat, mortalitas alaminya berapa, mortalitas karena penangkapan berapa. Buat ngitung laju eksploitasi itu ya? Betul, E sama nilai FZ itu. Kedua, kita hitung ulang potensi stoknya, MSY tadi, tapi pakai data yang lebih update. Ketiga, ini juga penting, analisis spasiotemporal. Itu maksudnya gimana? Kita petakan lokasi-lokasi penangkapan utamanya pakai GIS. Terus, kita coba korelasikan hasil tangkapan itu sama data lingkungan tadi. SPL, klorofil, pakai model statistik yang lebih canggih. Misalnya GAMS, buat lihat hubungan yang mungkin nggak linear. Menarik. Jadi bisa kelihatan ya di area mana dan kapan kondisi lingkungan ngaruh banget ke hasil tangkapan. Harapannya ke sana. Nah, gabungan semua info ini, biologi, lingkungan, data perikanan, bahkan nanti mungkin sosial ekonomi, itu yang jadi dasar buat ngasih status stok yang lebih akurat dan rekomendasi pengelolaan yang lebih pas, lebih adaptif. Oke. Jadi jelas ya benang merahnya. Intinya, perikanan cumi loligo di Cirebon ini kan vital ya, penting buat ekonomi, tapi kondisinya lagi terancam overfishing. Getal, tekanannya tinggi. Dan penelitian modern ini, dengan pendekatan ekosistem, coba kasih dasar ilmiah yang kuat gitu ya, biar kebijakannya nanti bisa melindungi sumber daya ini, tapi juga tetap mikirin nelayan. Iya, mencari keseimbangan itu antara kelestarian jangka panjang dan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Itu tantangannya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat cumi ini kan sensitif banget ya sama lingkungan. Terus resiko eksploitasinya tinggi. Kira-kira strategi pengelolaan kayak gimana ya yang paling jitu? Supaya bisa seimbang nih antara kebutuhan ekonomi nelayan sekarang sama kelestarian cumi buat nanti buat jangka panjang. Apalagi kalau kita mikirin dampak perubahan iklim ke depan yang masih banyak nggak pastinya. Pertanyaan bagus itu. Perlu dipikirkan bersama. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa! Terima kasih.